Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman KPPS di Kedung Kidul? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kami dari PPS Kedung Kidul akan melakukan BIMTEK, bimbingan teknis tentang pemungutan suara dengan protokol kesehatan di TPS ya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak tahun 2020. Kita biar videonya nanti tidak terlalu panjang. Oke, untuk pemungutan dan penghitungan suara, persiapan nanti kita di sini ada penyampaian formulir C pemberitahuan KWK atau biasanya ku diarani undangan ngoten nggih. Nah, itu pada tanggal 30 November sampai 8 Desember itu dilaksanakan oleh KPPS 8 Desember ya sampai itu. Kemudian ada pelaporan formulir model C pemberitahuan KWK yang kembali kepada PPS. Ini kalau ada C pemberitahuan atau undangan yang tidak terdistribusi, tidak disampaikan kepada pemilih, nanti dikembalikan kepada PPS. Ini jadwalnya tanggal 8 Desember dilaksanakan oleh KPPS. Kemudian pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara ini paling lambat 5 hari sebelum hari pemungutan suara. Itu untuk persiapan. Kemudian untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS tanggal 9 Desember ya, udah tahu. Kemudian penyusunan berita acara dan sertifikat hasil perolehan suara di TPS dalam bentuk sarana naskah elektronik formulir model C hasil KWK yang dikirimkan atau diperoleh melalui Sirekap tanggal 9 Desember dilaksanakan oleh TPS. Kemudian pengumuman hasil penghitungan suara di TPS itu tanggal 9 sampai 15 Desember. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPK melalui PPS. Nah, ini pada tanggal 9 Desember. Jadi disampaikan hasil penghitungannya itu kepada PPS, kepada PPK melalui PPS. Ini adalah formulir-formulir yang digunakan di TPS. Di antaranya adalah yang pertama ada formulir model C hasil KWK, merupakan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS. Kemudian model C hasil salinan KWK, merupakan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan bulan suara yang disalin dari formulir model C hasil KWK. Nah, ini salinannya. Kalau C hasil itu yang cara biyen niku plano ya. Nah, gitu. Kemudian ada formulir A3 KWK itu DPT. A4 itu DPPH, daftar pemilih pindahan. Kemudian A5 merupakan surat keterangan pindah memilih. Nah, itu ya. Jadi pemilih itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah DPT, daftar pemilih tetap. Ada DPPH, daftar pemilih pindahan. Dan ada DPTB, daftar pemilih tambahan. Bedanya apa? Bedanya yaitu kalau daftar pemilih tetap itu kan emang sudah tahu ya DPT. Kalau daftar pemilih pindahan itu adalah pindah memilih tapi syaratnya harus membawa A5. Umpama ada orang gajah mau nyoblos di Dongwaru sini. Nah, itu orang tersebut harus membawa formulir A5 dari gajah sana. Nah, terus ada daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan itu apa? Itu adalah pemilih yang tidak terdaftar di DPT, namun orang tersebut punya EKTP. Nah, itu boleh mendaftar, boleh memilih di sini, asal bisa menunjukkan EKTP, itu ya. Itu cara mencoblosnya nanti mulai jam 12 sampai jam 1. Ngoten nggih. Paham nggih? Kemudian ada model C kejadian khusus atau keberatan KWK, merupakan catatan kejadian khusus atau keberatan saksi. Kalau ada saksi yang keberatan itu bisa dicatat di
formulir C, model C kejadian khusus. Kemudian ada model C pendamping, merupakan surat pernyataan pendamping pemilih. Kalau ada pemilih yang ingin didampingi, nah itu bisa mengisi dengan model C pendamping. Model C pemberitahuan KWK, surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Kemudian ini kalau gampangannya ya undangan lah, ya. Kemudian model C daftar hadir pemilih KWK, model C daftar hadir pemilih pindahan, kemudian ada model C daftar hadir tambah. Jadi daftar hadirnya ada 3 ya, ada 3 yaitu yang ada di DPT, ada pindahan dan ada tambahan. Oke, selanjutnya surat pengantar. Ini berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, kemudian tanda terima. Nah, ini nanti dalam kotak dengan harus periksa dulu semuanya, dicatat semuanya ya. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS. Yang pertama adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan, model A3 KWK. Yang kedua, pemilih yang terdaftar dalam DPPH, daftar pemilih pindahan, model A4 KWK. Atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam model C, daftar hadir pemilih tambahan KWK. Nah, ini syaratnya dengan membawa EKTP. Nah, gitu ya. Jadi kita tahu dengan EKTP itu bahwa ini memang penduduk setempat. Oke, lanjut. Formulir model pemberitahuan. Nah, ini gampangannya undangan ya, undangan. Tapi penyesuaian C pemberitahuan KWK untuk protokol. Jadi ini harus ada tulisannya membawa masker, perbedaan dengan pemilu sebelumnya ya. Ini harus membawa masker, membawa pulpen, penentuan waktu kehadiran pemilih. Nah, ini di sini umpama dalam suatu DPT itu ada 500 pemilih. Nah, itu harus dibagi. Di sini kehadiran pukul berapa. Nah, gitu ya. Umpama nomor 1 di dalam DPT kan ada 500. Nomor 1 sampai nomor 100 umpama ya. Di sini ditulis waktu kehadiran pemilih itu pukul 7 sampai pukul 8 umpama ya. Terus kemudian nomor urut 101 sampai 200 umpama. Itu di sini bisa ditulis pukul 8 sampai 9 itu ya. Tapi ojo saklek umpama orangnya itu eh, hadirnya pukul 10 ya nggak apa-apa, harus tetap dilayani. Ngoten nggih. Ini C pemberitahuan nanti diberikan kepada pemilih yang bersangkutan, kemudian dipotong bawahnya. Dipotong itu ada tanda gunting di sini. Itu sebagai bukti bahwa Anda telah membagikan C pemberitahuan ini. Oke, kita oh ya ini. Oh ya, yang pojok itu ada bilik suara khusus ya. Bilik suara khusus itu untuk apa? Itu untuk seseorang yang ketika ditermogan itu menunjukkan 37,3 atau lebih. Nah, itu berada di bilik suara khusus. Jadi ketika PAM TPS, pengamanan TPS itu menembak ya, menembak istilahnya. Menembak dengan termogan ketika ternyata 38, nah itu tidak boleh masuk, tapi langsung menuju ke bilik suara khusus. Ngoten nggih. Oke, kan. Oke, kemudian nih perlengkapan Sirekap ponsel pintar dimiliki oleh paling sedikit 2 orang ketua PPS. Dapat terhubung koneksi internet, dapat mengunduh dan mengoperasikan aplikasi Sirekap, dan dapat mengambil mengirim gambar atau foto. Ada aplikasi Sirekap, jaringan internet, paket data internet ya. Kita lanjutkan. Segel. Nah, ini penggunaan segel. Segel digunakan untuk apa saja? Nah, yang pertama, formulir C kejadian khusus. Formulir C. Daftar hadir, surat suara sah, surat suara rusak, surat suara tidak sah, surat suara yang tidak digunakan.
Kemudian kantong plastik. Kantong plastik yang memuat formulir model C hasil KWK nanti dimasukkan kantong plastik. Lubang kotak suara. Oh, ini ya untuk kantong plastik juga nanti disegel ya. Kemudian lubang kotak suara juga disegel. Gembok kotak suara kabel tis juga disegel. Cadangan segel ada 3 lembar. Kelengkapan TPS, ada tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, sarung tangan plastik, sarung tangan medis untuk KPPS, masker, tempat sampah, face shield, alat pengukur suhu atau termogan, desinfektan, alat tetes tinta, dan baju hazmat. Baju hazmat itu untuk apa sih? Nanti baju hazmat itu ada 2 buah, itu digunakan ketika ada pemilih yang suhu tubuhnya tinggi. Nanti KPPS mendampingi dengan memakai baju hazmat. Sempat itu memeriksa kalau KPPS 5 itu untuk mengisi daftar hadir. KPPS 6 mengatur pilihan akan masukkan surat suara. Jadi KPPS 6 ini nunggu di kotak. Kalau KPPS 7 menandai dengan tinta. Oke, kita lanjut. Saksi pasangan calon. Rapat pemungutan suara dapat dihadiri oleh saksi yang berjumlah paling banyak 2. Ya, tiap saksi itu paling banyak 2 untuk setiap pasangan calon. Saksi wajib membawa surat mandat tertulis dari pasangan calon atau tim kampanye. Dalam melaksanakan tugasnya, saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto pasangan calon, simbol partai politik atau lainnya itu nggak boleh ya. Kemudian yang keempat, saksi dapat masuk ke TPS berjumlah 1 orang pada satu waktu ya, nggak boleh dua-duanya masuk. 1 di dalam, 1 di luar boleh. Saksi yang hadir berhak menerima salinan DPT, formulir C hasil salinan KWK setelah selesai penghitungan itu boleh mendapatkan formulir C hasil salinan. Proses pelaksanaan. Persiapan sebelum rapat pemungutan suara, pembukaan dan arahan dari Ketua KPS pada kegiatan pemungutan suara dan protokol kesehatan, proses pemungutan suara, prosedur penyemprotan desinfektan secara berkala, penutupan rapat pemungutan suara. Alat pemungutan suara ini ya. Yang pertama, persiapan sebelum mulai pemungutan suara, area TPS itu harus disemprot dengan desinfektan ya. Yang kedua, pembukaan dan arahan dari Ketua KPPS pilihan dengan pemungutan suara dengan protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, proses pemungutan suara. Keempat, prosedur penyemprotan, disemprot ya. Yang selanjutnya penutupan rapat pemungutan suara, gitu ya. Persiapan sebelum rapat. Untuk mencegah pengendalian COVID-19, maka dilakukan penyemprotan. Siapa yang menyemprot? Sebelum dilakukan penyemprotan, petugas KPPS memastikan segala jenis formulir itu diamankan dulu. Kemudian petugas ketertiban di pintu masuk mengamankan area TPS. Nah, oleh mlebu sik. Baru Ketua KPS menginstruksikan kepada petugas ketertiban di pintu keluar untuk menyemprotkan cairan desinfektan, gitu ya. Pembukaan ya. Yang pertama pengucapan sumpah dan janji anggota KPPS dan petugas ketertiban KPPS. Nah, ini dipimpin oleh Ketua KPPS atau KPPS 1. Ini harus dilaksanakan sumpah ini ya. Kemudian Ketua KPPS menjelaskan selalu pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dan sebagainya itu dijelaskan oleh Ketua KPPS. Proses pemungutan suara. Di luar antri, kemudian cuci tangan, kemudian ditembak dengan termogan. Nah, kalau ternyata ditembak suhunya tinggi 37,3 atau lebih, dia bisa masuk ke bilik khusus. Kasus. Dalam hal terdapat milih yang pingsan di dalam TPS, petugas KPS 6
diwajibkan menggunakan APD lengkap baju hazmat sebelum menolong pemilih yang pingsan untuk dibawa ke keluar area TPS. Kena wong semaput, petugas KPPS ambil baju hazmat, kemudian baru menolong orang tersebut. Kasus 3. Dalam hal terdapat pemilih yang tidak mau menggunakan pelindung diri, paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu, petugas ketertiban memberikan masker kepada pemilih yang bersangkutan. Jadi dikai masker. Nah, jeneng ora gowo. Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan masker berlogo partai. Nah, nonggo masker ono logone partai, itu ya disuruh untuk mengganti dengan masker kepada pemilih yang bersangkutan. Kon ganti maskernya. Ya, nggak boleh. Kasus lagi, dalam hal pemilih tidak membawa formulir C pemberitahuan KWK, tetapi membawa KTPL dan draft DPT, pemilih tetap dapat memilih. C pemberitahuannya atau undangannya carry ya, tapi di KTP dan ada di DPT boleh. Kalau tidak membawa KTP tapi membawa formulir C pemberitahuan, petugas KPPS 4 mengimbau pemilih untuk mengambil KTPL-nya ya. Tidak membawa KTP tapi nggak C pemberitahuan. Gitu ya. Dihimbau. Lanjut. Dalam hal terdapat pemilih pindahan yang ingin menggunakan hak pilihnya, petugas bersangkutan menunjukkan formulir A5 dan KTP elektronik atau surat suket ya, menggunakan hak pilihnya. Kemudian mana tadi? Ini untuk yang pindahan ya. Kemudian jam 12 setelah dalam hal terdapat pemilih tambahan yang ingin menggunakan hak pilihnya, petugas KPPS mengimbau kepada pemilih untuk bersangkutan menunggu sampai pukul 12. Untuk pemilih tambahan itu apa? Pemilih tambahan adalah pemilih yang penduduk setempat tapi tidak ada di DPT dan penduduk tersebut punya KTP. Nah, itu bisa mencoblos jam 12 untuk dengan cara menunjukkan eKTP. Dalam hal terdapat pemilih membawa KTPL tetapi tidak terdaftar DPT dan tidak membawa formulir A5, maka petugas KPPS 4 menginformasikan kepada pemilih bahwa pemilih yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Itu ya. Jadi ono wong moro DPT enggak ada. Orang gowo formulir A5. Orang gowo KTP. Jenengan berhak menolak. Ngoten nggih. Tak baleni. Ora nggawa KTP, ora nggawa A5, dan tidak ada di DPT, maka tidak boleh untuk mencoblos. Proses pemungutan suara ini tadi sudah ya. Pemilih wajib hadir mengisi daftar hadir menggunakan polver masing-masing. Kemudian pemilih menyerahkan formulir C pemberitahuan KWK. Nah, ini tadi kan daftar hadir, menyerahkan formulir C pemberitahuan dan KTP elektronik ya, menunjukkan KTP kepada KPPS 4. Langsung pemilih menggunakan sarung tangan dan menunggu giliran dipanggil. Jadi dipakai sarung tangan dan dikasih. Proses pemungutan suara, KPPS memanggil pemilih yang untuk mengambil surat suara, kemudian coblos, baru dimasukkan ke dalam. Setelah itu sarung tangan dibuang ke dalam tempat sampah, diteteskan, kemudian diteteskan teteskan tinta, baru keluar cuci tangan. Gitu aja kan. Oke, prosedur penyemprotan desinfektan secara berkala. Penyemprotan desinfektan secara berkala ketika tidak terdapat penumpukan pemilih ya. Kalau nggak ada pemilih, tapi dokumen-dokumen harus selalu diamankan dulu. Atau KPPS mengimbau kepada seluruh petugas KPPS, saksi dan pengawas untuk keluar area sementara. Kon metu sik kabeh baru disemprot. Ngoten nggih. Kemudian, penutupan rapat pemungutan suara. Pada pukul 12, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih
yang tidak terdapat dalam DPT tapi merupakan penduduk yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS boleh. Namanya pemilih tambahan dengan menunjukkan KTP elektronik. Kalau sudah jam 13, pukul 13 waktu setempat, TPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah selesai dan diperbolehkan memberikan suara. Yang diperbolehkan memberikan suara adalah pemilih yang telah mengisi daftar hadir. Kalau lebih dari jam 1, langit teko jenengan boleh menolaknya. Ngoten nggih. Paham nggih? Oke, kita lanjut. Perlu diingat, ketua PPS memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka. Jadi ketika memberikan surat suara dibuka sih. Ngoten nggih, dibuka terdahulu. Ben kene, ben cetha bahwa surat suara itu belum ada coblosannya dan tidak rusak. Ngoten nggih. Dalam hal surat suara diterima oleh pemilih dalam keadaan rusak atau keliru coblos, maka boleh meminta ganti. Ya, hanya satu kali penggantian. Oh, salahnya nggak boleh. Harus satu kali. Atau KPS dapat mendahulukan pilih yang penyandang disabilitas, ibu hamil, orang tua, untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran. Kalau ada orang sedang hamil, orang tua, disabilitas, itu boleh didahulukan. Nah, itu juga harus mendapat persetujuan dari orang yang ada di depannya. Kemudian, pemilih dilarang menggunakan telepon genggam atau alat perekam gambar lainnya. Ini nggak boleh. Biasanya kan ini untuk pemilih-pemilih umum, pemilih-pemilih baru itu kan, wah dibuat selfie, saya nyoblos yang ini ya, itu nggak boleh. Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara, nggak boleh. Pemungutan suara ulang. Nah, ini jangan sampai ya. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan bukti dapat satu atau lebih keadaan berikut. Satu, pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara. Nah, membuka kotak suara tidak sesuai tata cara itu akan dilakukan pemungutan ulang. Kemudian petugas KPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani dan menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan. Nah, itu bisa terjadi PSU, pemungutan suara ulang. Kemudian, KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Lebih dari satu orang pemilih menggunakan hak-nya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS berbeda. Karena wong nyoblos pindu, nah itu bisa terjadi PSU, pemungutan suara ulang. Jangan sampai ya, nanti repot. Gitu kan. Lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Nah, itu ya. Oke, terima kasih ya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ini adalah proses-proses pemungutan suara seperti itu ya. Untuk hal-hal lainnya nanti akan kami sampaikan selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat pejuang demokrasi ya. KPPS Kedung Kidul. Semoga sehat semuanya sampai hari H. Tetap semangat, selalu bahagia, jaga kesehatan. Oke. Thank you. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.